Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 186. Jadi itu dia. Apa? Kenapa kau menatapku seperti itu? Feng Jiu bertanya, tidak mengerti. Dan pada saat itu, jantung penguasa neraka berdebar pelan ketika ia menatap wajah yang dilumuri salep hitam dan hijau itu, dengan sepasang mata yang bersinar dengan kecerdasan dan kelicikan, maka penguasa neraka pun sadar. Jadi itu dia. Gadis kecil dari hutan 9 jebakan itu. Gadis kecil yang berpegangan erat pada kakinya dan setelah bosan memanggilnya kakak ipar, mulai memanggilnya paman. Orang yang telah menyelamatkannya saat racun es kambuh saat dia dianiaya. Ketika dia memikirkan hal itu, kilatan yang sangat rumit muncul di matanya, tidak pernah menyangka bahwa setelah berputar-putar, dia masih bertemu dengannya sekali lagi, menyamar sebagai seorang pemuda yang telah menipunya. Jika dia tidak melihatnya dengan cairan hijau dan hitam yang menyebar di wajahnya dengan sepasang mata yang terlihat, dia benar-benar tidak akan dapat mengenalinya. Merasa sedikit tidak nyaman karena ditatap oleh penguasa neraka, wajah Feng Jiu berkerut saat dia berkata, baiklah. Bukankah penguasa neraka seharusnya tidur di waktu malam seperti ini daripada datang ke sini untuk menatapku seperti ini? Tatapan mata tajam penguasa neraka itu sekilas melewati dada Feng Jiu yang hanya ditutupi oleh jubah dalamnya dan melihat bahwa dada itu datar, tanpa sedikit pun tonjolan pada kainnya. Namun dalam benaknya, kenangan akan kejadian di hutan 9 jebakan ketika dia secara tidak sengaja merasakan sensasi lembut itu dalam genggamannya. Seketika, telinganya menjadi sedikit merah dan dia dengan cepat mengambil langkah besar untuk keluar. Aneh sekali. Melihat penguasa neraka pergi begitu saja, Feng Jiu hanya merasa temperamen penguasa neraka itu aneh sekali. Dia melangkah maju dan mengunci pintu sebelum kembali ke cermin untuk mengoleskan salep lagi. Dia lalu tidur dengan semua kotoran di wajahnya. Keesokan harinya, ketika Feng Jiu datang ke menara medis dengan wajah penuh salep, Pak Tualin tidak dapat menahan keterkejutannya dan maju ke depan untuk berkata, hantu, apa yang ada di wajahmu? Mengapa kau keluar tanpa mencuci wajahmu? Ini obat. Aku belum bisa mencucinya. Katanya sambil tersenyum tipis. Lin Tua, aku akan ke lantai 4 untuk memetik beberapa tanaman obat. Kau mau ikut denganku? Pilih herbal lagi. Yang kamu minum kemarin. Eksperimen kemarin gagal. Neh, lihat, agar tidak ada yang terbuang, aku mengoleskan semuanya ke wajahku. Feng Jiu menunjuk salep di wajahnya dan berkata, matanya menyipit karena tersenyum. Si Tualin terdiam, dan dia benar-benar tidak tahu harus berkata apa. Namun, ketika dia mengingat sikap penguasa neraka terhadap pemuda itu dan instruksi yang diberikan penguasa neraka kepadanya, dia menghela napas pasrah dan berkata, pergilah pilih sendiri ramuan yang kau butuhkan. Jika sudah selesai, aku akan mencatatnya dan itu sudah cukup. Aku masih sibuk dengan sesuatu dan tidak bisa ikut denganmu. Mata Feng Jiu berbinar dan dia berkata, Pak Tualin, aku tidak menyangka kau begitu mempercayaiku. Apa kau tidak takut aku akan menyia-nyiakan semua tanaman obat yang bahkan tidak bisa dibeli dengan emas? Pak Tualin berpikir dalam hatinya, bukan berarti aku percaya padamu, tapi penguasa neraka mengatakan kepadaku bahwa kau boleh mengambilnya sesuka hatimu. Hanya penguasa neraka yang akan membiarkanmu berfoya-foya dan menyia-nyiakannya seperti ini. Tatapan mata Lin Tua jatuh pada wajah pemuda itu dan saat memikirkan bahwa semua ramuan ajaib yang tak ternilai harganya yang telah dipilih pemuda itu kemarin telah berubah menjadi salep di wajah pemuda itu, dia tidak dapat menahan rasa sakit. Dasar orang yang boros. Orang yang boros. Sambil menggelengkan kepalanya, Lin Tua melanjutkan tugasnya sendiri. Karena itu, Feng Jiu naik ke atas dan mengambil sejumlah ramuan ajaib sekali lagi sebelum mengunci diri di kamarnya untuk mengutak-atiknya tanpa henti, hingga hari sudah malam ketika serigala abu-abu berwajah masam datang mengetuk pintu. Sementara itu di ujung lain gedung utama, penguasa neraka sedang memegang secangkir teh di tangannya, tetap dalam posisi itu tanpa bergerak. Tidak diketahui apa yang ada dalam pikirannya, kadang-kadang dia mengerutkan alisnya, dan kadang-kadang sudut bibirnya melengkung membentuk senyum yang hampir tidak terlihat. Pemandangan yang sangat aneh itu, menyebabkan kultivator berjubah hitam yang berdiri di sampingnya menjadi sangat gelisah, merasa agak takut. Sambil menyeruput teh dari cangkir, dia mendapati tehnya sudah dingin. Dia meletakkan cangkir di tangannya dan bertanya, Sadowan, kemana Grey Wolf pergi? Melapor kepada tuanku, Grey Wolf pergi berkonsultasi dengan dokter hantu tentang suatu penyakit. Suaranya bahkan belum turun ketika dia melihat tuannya yang sedang duduk dan hendak menuangkan teh ketika ekspresi di wajahnya tiba-tiba berubah. Setelah mengenakan topeng di wajahnya, tuannya terbang seperti angin, meninggalkannya di sana untuk menyaksikan dengan terkejut.